Kastra Timku proudly present Case Talk, empower each other. Masih ingat tentang kejadian ospek belakangan ini? Potongan video yang secara jelas menunjukkan beberapa oknum senior pelaku ospek yang meneriaki mahasiswa baru. Atau sekelompok mahasiswa yang dijemur berjam-jam tanpa tujuan tertentu. Sudah bukan hal yang baru peristiwa ini lalu lalang setiap tahunnya. Mahasiswa baru dibuat seperti objek pamer kekuasaan dan kekerasan. Ini kemudian selalu menjadi PR tahunan pada masa orientasi di kampus. Apakah masa orientasi selalu dibungkus dengan perpeloncoan dan kekerasan? Jika begitu, apa tujuan orientasi? Untuk menjawab hal itu, kami bergegas bertanya kepada lembaga yang menaungi masa orientasi di kampus putih. Nabila Bunga Andari, selaku Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi. Selamat malam Kak Nabila. Malam. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah berkenan untuk berkolaborasi bersama kami dari Kastra Timku dalam program Case Talk. Sesuai namanya, case artinya kasus dan talk artinya pembicaraan. Di sini kita akan membahas atau berbicara terkait dengan kasus yang relevan dan yang telah kami tetapkan. Terima kasih kepada Kak Nabila Bunga yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami terkait isu yang akan kami angkat. Ini tentunya tidak jauh dari pengembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi, yaitu terkait kaderisasi dan masa bimbingan. Agar dapat mengenal Kak Nabila lebih dekat, boleh silakan menyapa para pendengar dan berkenalan dulu nih Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunga Andari. Biasa dipanggil Nabung, jadi nggak apa-apa panggil Kak Nabung aja. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen PSDMO, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi IMKU, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Unpad. Untuk memulai pembicaraan kita, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Kak. Untuk yang pertama, menurut Kakak sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi IMKU, bagaimana sih membentuk calon kader dan apakah ada taraf ideal yang harus dicapai oleh calon kader atau ada ketentuan khusus nih Kak? Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini kan bagaimana ya? Bagaimana bentuk calon kader? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kaderisasi itu apa sih? Pengkaderan itu apa? Dan kami sebagai kaderisasiator tuh apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi mungkin aku ngejelasin sedikit berdasarkan KBBI. Kader itu adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya. Dan kaderisasi atau pengaderan itu proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Nah dari sini kan kita udah bisa lihat ya bahwa proses kaderisasi itu sebuah proses untuk membentuk seseorang yang diharapkan nantinya bisa memegang jabatan atau posisi dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan kayak gitu. Nah kalau misalkan di IMKU sendiri, di kedokteran sendiri, nah itu adalah tugasnya PSDMO. Nah kalau misalnya ditanya bagaimana cara untuk kaderisasi atau bentuk calon kader ini, sebenarnya caranya banyak gitu. Caranya banyak, bisa dari upgrading, pemberian materi, diskusi, atau bahkan sesimpel FGD atau focus group discussion itu juga merupakan part atau bagian dari proses kaderisasi kayak gitu. Jadi banyak caranya. Nah kalau misalkan yang selama ini kami jalani, yaitu dari Mabim ya, masih bimbingan, itu kami menjalani kaderisasi dalam bentuk pemberian materi, kemudian juga ada program magang, juga disertai dengan program mentoring kayak gitu. Nah materi-materi ini juga diberikan oleh pembicara-pembicara atau narasumber yang sudah kompeten di bidangnya, terutama di bidang organisasi kayak gitu. Jadi dari pemberian materi ini harapannya
teman-teman maba, mahasiswa baru atau nanti peserta mabim itu dapat materi sebanyak-banyaknya, menyerap materi sebanyak-banyaknya dan bisa diaplikasikan langsung pada saat magang, dan juga bisa sambil didiskusikan di mentoring dalam bentuk FGD atau focus group discussion kayak gitu, supaya nilai-nilainya itu bukan cuman, jadi kan kalau misalkan kita menyerap ilmu dengan hanya mendengarkan atau melihat itu kan kayak kurang ya. Kalau misalkan kita udah mendengarkan, melihat terus langsung melakukan, itu akan lebih melekat gitu. Ilmunya yang didapat itu akan lebih melekat, dan harapannya itulah yang bisa jadi modal untuk mereka-mereka ini sebagai regenerasi dari organisasi tersebut. Gitu sih. Menjawab terkait pertanyaan Kak Nabung, yaitu banyak sekali metode dari kaderisasi dan masa bimbingan. Dan jika kita berkaca nih Kak, dari masa bimbingan yang sudah berlangsung mungkin di luar dari IMKU itu sendiri, banyak sekali perundungan yang terjadi pada anak yang dikaderisasi itu. Nah, tentunya perundungan ini akan memberikan efek atau stigma negatif kepada pengkader itu sendiri. Nah, menurut Kak Nabung, stigma negatif yang berupa trust issue itu bagaimana calon kader ini bisa mengalami trust issue pada kegiatan pengkaderan itu sendiri? Yang kita tahu bersama bahwa kaderisasi merupakan rumah aman bagi mereka yang baru beradaptasi di lingkungan asing. Oke, nah ini juga menjadi satu isu yang marak ya pada saat ini, terutama pada zaman mahasiswa baru masuk kampus nih. Banyak berita-berita yang kurang mengenakan gitu yang kita dengar, entah ada yang sakit atau bahkan sampai meninggal gitu sampai dari karena mengikuti program kaderisasi ataupun ospek gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, trust issue ini atau stigma negatif ini tidak muncul dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab atau kausa dari munculnya stigma atau trust issue mahasiswa baru kayak gitu. Pasti ada rentetan peristiwa atau event yang membuat skeptis gitu. Anak-anak mahasiswa baru ini skeptis terhadap ospek. Nah, trust issue ini itu sebenarnya merupakan hasil dari yang tadi ya, maksudnya yang hal-hal yang kurang mengenakan kayak gitu. Nah, ini kembali lagi gimana cara kita melakukan proses kaderisasi ini. Kembali lagi gimana cara kita mengartikan proses kaderisasi kayak gitu. Bersyukurnya adalah di lingkungan Fakultas Kedokteran, terutama di IMKU, itu sudah tidak ada lagi yang istilahnya perpeloncoan atau perundungan. Jadi kami benar-benar pure melakukan kaderisasi untuk menanamkan nilai-nilai dan menyiapkan para peserta untuk menjadi regenerasi dari kami. Nah, tapi di luar sana masih banyak yang kita lihat orang-orang yang ospek atau yang melakukan kaderisasi itu, tapi jatuhnya malah jadi perpeloncoan atau perundungan. Nah, hal-hal inilah yang harus kita kurangi, bahkan kita hapuskan kalau bisa, hapuskan sepenuhnya, untuk bisa mengubah stigma dan pandangan dari peserta atau mahasiswa baru. Kayak gitu. Jadi, untuk merubah stigma atau pandangan ini tuh tidak mudah gitu, karena kan pandangan atau stigma ini sudah di build up gitu ya, udah tertanam udah lama nih. Ospek ini pasti perundungan, ospek perpeloncoan, gak jelas dan sebagainya. Nah, tugas kami di sini kaderisator dan mungkin teman-teman semua nanti yang bakal menjadi kaderisator ke depannya, ini tugasnya adalah untuk menggeser pandangan ini menjadi lebih positif gitu. Menggesernya gimana? Ya caranya adalah dengan kita membuat sistem, memperbaiki sistem kaderisasi menjadi ya sepenuhnya kaderisasi gitu. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada perundungan, tidak ada niat-niat seperti mau balas dendam dan lain sebagainya kayak gitu. Saya percaya kalau misalkan kita sudah bisa merubah sistem, kita sudah bisa menggerakkan sistem yang awalnya dari perundungan, perpeloncoan, dan hal-hal yang kurang esensial menjadi kaderisasi yang seutuhnya, belajar, terus juga melakukan hal-hal yang beresensi. Saya yakin nanti perlahan-lahan stigma atau pandangan tersebut juga bisa berubah kayak gitu. Dan semoga trust issue-nya teman-teman maba atau peserta nih terhadap ospek itu bisa hilang dengan berubahnya pandangan mereka juga kayak gitu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, di sini kan Kak Nabung sudah memaparkan nih alasan mengapa timbul stigma negatif dari maba terhadap para pengkader atau kaderisator ya Kak. Kemudian Kakak juga sudah memaparkan solusi yang ditawarkan oleh PSDMO IMKU untuk menjauhkan atau menghilangkan stigma negatif itu sendiri Kak. Namun sebelum kami lakukan program ini Kak,
kami sudah melakukan studi lapangan terhadap para mahasiswa baru nih Kak. Nah, di sini kami mempertanyakan nih, bagaimana sih pandangan kalian terhadap ospek fakultas yang telah kalian jalani gitu Kak. Nah, terus jawaban mereka nih lebih ke arah membosankan gitu Kak. Nah, terkait dengan hal tersebut nih Kak, bagaimana peran PSDMO dalam menanggapi opini calon kaderisasi bahwa kaderisasi atau kegiatan ospek hanya merupakan formalitas atau template yang dilakukan setiap tahun nih Kak? Oke. Jadi untuk ini menarik ya, karena kalian berbicara berdasarkan assessment yang sudah kalian buat sendiri kepada mahasiswa baru tahun 2022 langsung. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Mereka sudah menjalani aspek fakultas, betul. Sudah menjalani kaderisasi di tingkat fakultas. Pandangan mereka yang membosankan ataupun pandangan-pandangan yang kurang positif gitu ya, maksudnya yang lebih mengarah ke negatif itu sebenarnya mungkin ada beberapa faktor gitu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa mereka bisa berpandangan seperti itu. Ospek fakultas yang diadakan di awal semester pas mereka masuk itu hanya berlangsung kurang lebih 4 hari, 3 hari atau 4 hari gitu, dimana mereka di situ mendapatkan materi dari narasumber-narasumber yang sudah disiapkan, dan karena emang waktunya singkat dan ini hanya bentuknya itu pengenalan kampus, jadi padat gitu. Jadwal mereka pada saat ospek itu sangat padat, dengan 4 hari, dengan banyak materi gitu dari banyak narasumber. Nah, dan mereka melakukannya secara hybrid gitu, jadi ada yang offline, ada yang online. Nah, mungkin inilah hal-hal yang mempengaruhi kenapa mereka berpikiran bahwa ospek yang sudah mereka jalani itu kayak membosankan atau hanya formalitas atau template dari tahun-tahun sebelumnya, kayak gitu. Jadi mereka memang belum merasakan vibes-nya. Mereka belum merasakan suasana yang benar-benar mereka ketemu satu angkatan, mereka melakukan kegiatan satu angkatan, ada di satu tempat yang sama, kayak gitu. Nah itu mereka belum merasakan. Jadi menurut saya pribadi, opini yang membosankan ini masih terlalu dini kalau misalnya untuk diucapkan sekarang. Mungkin nggak masalah sebenarnya, mereka kan mungkin mengacu pada apa yang sudah mereka jalani ya. Dan kondisinya yang mereka sudah jalani itu adalah ospek awal banget, pengenalan kampus, dan itu saat itu mereka menjalani secara hybrid, ada yang online kayak gitu. Dan itu menurut saya yang menyebabkan mereka mungkin menganggap itu sedikit membosankan kayak gitu. Nah, untuk nanti lanjutannya di Mabim ini, PSDMO sendiri sudah mencanangkan Mabim dilaksanakan full offline. Kami mendatangkan narasumber, kegiatan-kegiatannya, FGD-nya itu kami semua lakukan secara offline. Nah, harapannya adalah kenapa? Karena mereka biar bisa benar-benar merasakan Mabim yang seutuhnya kayak gitu. Karena kan jujur menurut saya kalau misalkan kaderisasi online itu nggak maksimal. Peserta nggak maksimal dapat ilmunya, pemateri ataupun kaderisator juga tidak maksimal memberikan ilmunya gitu. Nah, pada Mabim offline ini harapannya mereka bisa merasakan itu dan bisa melakukan Mabimnya dengan maksimal. Nah, mengenai opini yang bahwa kaderisasi itu hanya formalitas atau template yang dilakukan setiap tahun, sebenarnya gini, untuk dibilang kaderisasi itu adalah merupakan kegiatan annual atau tahunan, betul, karena memang fungsinya atau tujuannya dari kaderisasi yang pada hal ini ya Mabim gitu ya di IMKU, ya memang untuk mendapatkan regenerasi setiap tahun kayak gitu. Jadi kalau misalkan disebut kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang setiap tahunnya pasti dilakukan, ya benar, kayak karena emang ini dilakukan setiap tahun gitu untuk regenerasi organisasi IMKU kayak gitu. Cuman kalau misalkan untuk dibilang ini hanya sekedar formalitas, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang kami siapkan di Mabim atau di kaderisasi itu kami siapinnya dengan matang dan sungguh-sungguh gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang penting jalan Prokja, yang penting Prokja kelar, indikator tercapai. Jadi bukan hanya sekadarnya gitu. Kami memang benar-benar materinya yang akan disampaikan kami buat sedemikian rupa gitu supaya mereka mudah mencernanya. Narasumber-narasumber yang kami datangkan juga kami cari yang benar-benar memang kompeten di bidangnya gitu. Jadi ini sama sekali bukan hanya formalitas gitu, dan memang kami benar-benar mengharapkan mereka bisa dapat ilmu yang banyak supaya mereka siap gitu untuk jadi pengganti kami. Regenerasi itu kan artinya ya menggantikan kami yang sudah istilahnya sudah senior ini gitu kan.
di dalam kepemimpinan organisasi ataupun UKM dan lain sebagainya itu nanti di lingkungan Fakultas FK Untan kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas. Menjawab terkait formalitas yang sudah disampaikan oleh Kak Nabung, dan tentunya ini merupakan suatu opini ya Kak. Nah tentunya ada banyak sekali opini yang hilir mudik terkait bagaimana mekanisme, bagaimana yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka jalankan pada saat masa bimbingan itu sendiri. Salah satunya adalah yang kami highlight di sini, bahwa ada segelintir orang yang mengatakan bahwa ospek hanyalah panggung para senior untuk balas dendam kepada juniornya agar mendapatkan atensi tertentu. Dan tentunya kita tahu bersama opini ini sangat merugikan, baik dari kaderisator maupun dari calon kader itu sendiri. Nah, bagaimana peran PSDMO sebagai garda terdepan dalam kaderisasi menanggapi rasa hilangnya percaya maba atau calon kader pada esensi dari ospek atau kaderisasi itu sendiri? Oke, mengenai ospek hanyalah panggung para senior ya. Ini sebenarnya opini yang sangat gimana? Maksudnya semua orang bebas untuk beropini gitu ya. Cuman kalau misalnya ini melihat opini ini, kayak mungkin kita semua bisa tahu, oh berarti ini memang opini dari orang-orang yang belum merasakan kaderisasi kayak gitu. Jadi saya sangat jujur ya, saya sangat normal dengan adanya opini seperti ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari PSDMO sendiri, kami selalu menekankan bahwa kami di sini sama sekali tidak ada rencana atau agenda untuk balas dendam ke mahasiswa baru gitu. Karena kami mungkin kita ada anggapan yang kayak kita dulu merasakan ini, jadi kita juga harus melakukan ini ke maba karena kita balas dendam kayak gitu. Itu sama sekali enggak. Logikanya gini, mabim itu panjang, jangka waktunya cukup panjang, dan semua kegiatannya, semua agenda mabim itu sangat amat butuh effort. Entah itu waktu, entah itu ide atau pikiran, entah itu tenaga, sangat butuh effort untuk bisa mewujudkan atau mengadakan acara mabim sebagus mungkin kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin gak sih orang yang mau balas dendam tuh effortnya sebegitu besar kayak gitu? Sesimpel itu sih. Kalau misalkan saya pribadi mikirnya kayak gitu, dari zaman saya SMA sampai kuliah, ketika ada kaderisasi atau semacamnya, kegiatan semacam ini gitu ya, saya selalu mikir kayak ditanemin di otak saya bahwa mereka kayaknya bukan balas dendam deh ini. Mereka nih menyiapkan acara ini tuh bukan yang sehari 2 hari kelar gitu, enggak. Mereka menyiapkan acara ini, dan sekarang saya pribadi bersama teman-teman saya juga menyiapkan acara ini tuh berbulan-bulan gitu. Kalau misalkan ada anggapan cuma mau balas dendam atau menjadi panggung untuk mendapatkan atensi, itu sangat amat tidak relevan. Karena menurut kami, apa yang kami dapat ya, kalau misalnya emang kami mau balas dendam atau mendapat atensi, apa yang kami dapat dari balas dendam itu atau atensi itu sebenarnya sangat amat tidak sebanding dengan effort kami untuk mewujudkan acara ini. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya opini-opini yang seperti ini tuh bisa bukan diputar-balikan ya, maksudnya opini-opini seperti ini tuh bisa dijawab dengan logika sesimpel itu gitu. Kalau misalnya kami mau balas dendam, kami mau mendapatkan atensi, effortnya tuh terlalu besar gitu untuk melaksanakan satu rangkaian mabim untuk mendapatkan balas dendam ataupun atensi itu. Kayak gitu sih. Jadi sama sekali nggak ada niat untuk balas dendam atau mendapatkan atensi kayak gitu. Karena sebenarnya jujur ya, kalau misalkan kami pun dari PSDMO dan teman-teman panitia mabim itu kayak balas dendam dan atensi itu bukan sesuatu yang patut untuk kami perjuangkan gitu loh. Jadi ini opini yang sangat jujur sangat menyedihkan gitu kalau misalnya masih ada opini yang seperti ini, karena effort kami sangat amat besar untuk menjalankan kaderisasi, untuk menjalankan mabim seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Nah, di sini berarti SDMO sudah memiliki kriteria untuk menerima para calon pengkader atau kaderisator nih Kak. Artinya kejadian ospek yang hilir mudik di dunia digital, baik penjemuran kader di lapangan, perlakuan tidak menyenangkan berupa shaming, penggunaan nada tinggi, perundungan, dan masih banyak lagi nih, tidak terjadi dalam mabim kedokteran nih Kak. Nah,
terkait dengan hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Kak. Apa sih, Kak, tanggapan dari PSDMO, Kak? Oke, terima kasih. Betul bahwa kami untuk menseleksi kadersator atau di sini panitia Mabim itu nggak sembarangan. Kami ada beberapa tahap yang harus dilalui gitu ya, untuk sampai akhirnya terbentuk satu kepanitiaan. Dan kami selalu menanamkan kepada calon-calon panitia ini pun kayak memang ini bukan untuk ajang balas dendam kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang lagi ramai diperbincangkan entah penjemuran di lapangan ya, dijemur, terus perlakuan yang tidak menyenangkan, shaming dan lain sebagainya, itu menurut saya itu adalah ciri dari kaderisasi di masa lalu mungkin ya. Perpeloncoan atau perundungan di masa lalu kayak gitu. Menurut saya pada masa ini, pada masa sekarang, terutama yang kemarin online tapi sekarang kita udah mulai offline lagi, hal-hal ini tuh udah sangat tidak relevan kayak gitu. Kami sendiri dalam merencanakan ataupun merangkum materi atau merencanakan kegiatan apa yang akan kami lakukan di Mabim, itu kami selalu mengedepankan nilai esensi. Jadi kami mau semua yang kami lakukan, semua yang nantinya maba lalui, maba hadapi, itu punya esensi yang jelas. Seperti itu, punya esensi yang jelas, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Dan saya pribadi kebetulan saya juga pernah berpengalaman menjadi komisi kedisiplinan gitu ya, atau KDK biasa disebut Komdis. Itu kan seperti apa ya, panitia yang mungkin sering dilihat maba, mungkin itu yang image-nya tuh tegas kayak gitu ya. Nah inilah mungkin yang menjadi sering salah diartikan sebagai perpeloncoan kayak gitu. Nah kami pun sendiri, pengalaman saya di Komdis maupun di KDK, kami itu sudah bersepakat gitu di internal kami sendiri panitia bahwa oke, kami gak ada balas dendam. Setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perintahkan maba untuk lakukan itu ada esensinya kayak gitu. Bahkan kami pun kalau misalkan mengasih tugas atau memberikan hukuman, mempersilahkan maba ini untuk bertanya gitu apa esensinya. Kami sangat terbuka pada saat itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kami biasa memberikan hukuman kepada maba atau memberikan tugas, terus ada maba yang gak terima atau misalkan tanya ini esensinya apa kak, ya kami dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut gitu. Karena kami di sini juga mau mereka mengetahui esensi apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan sebuah kegiatan nih misalkan, mereka tuh harus tahu gitu esensinya apa supaya mereka melakukannya itu dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi hal-hal yang ospek yang sedang beredar sekarang ya kayak shaming dan lain sebagainya, perundungan, itu sudah sangat tidak relevan karena kami di sini mengedepankan esensi pada setiap kegiatan kaderisasi kami. Jadi kami sangat menghindari hal-hal yang tidak beresensi. Untuk apa penggunaan nada tinggi, untuk apa shaming, untuk apa jemur kader di lapangan itu tidak relevan gitu. Jadi sejauh ini PSDMO selalu menggunakan prinsip tersebut. Menanggapi esensi dan tujuan dari adanya masa bimbingan yang akan segera dihadapi oleh maba, tentunya akan ada satu tujuan dari hal yang ingin dicapai oleh kaderisasitor, dalam hal ini PSDMO. Salah satunya yaitu menumbuhkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan rasa cinta alma mater, dan meningkatkan motivasi belajar kepada maba itu sendiri. Lantas bagaimana tanggapan PSDMO untuk mewujudkan hal-hal tersebut? Untuk mewujudkan esensi dan poin penting yang harus mereka capai. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi setelah kita tahu esensi-esensi apa aja yang pengen kita capai, ya pasti kita formulasikan itu, kita racik esensi tersebut dalam sebuah kegiatan yang tergabung dalam rangkaian Mabim. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri, sebenarnya untuk cara mewujudkannya itu sebenarnya banyak kan. Banyak metode-metode yang bisa kami lakukan, banyak acara-acara yang bisa kami buat untuk bisa mencapai esensi tersebut kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan di Mabim untuk kekeluargaan, bonding satu angkatan, itu salah satu metode atau cara yang kami lakukan untuk mewujudkan itu adalah dengan memberikan mereka penugasan yang harus melibatkan satu angkatan. Salah satu seperti itu. Terus yang kedua,
kami juga mengadakan pertemuan yang ada materinya gitu ya, ada materi yang disampaikan oleh narasumber, tapi itu kan untuk saat ini kan offline. Jadi kami harapnya karena mereka berada di satu tempat yang sama, terus nanti pada saat istirahat mereka akan diberikan waktu untuk makan bersama. Nah, kami juga berharap di situ bisa menjadi wahana mereka untuk bisa kenal satu sama lain, bonding satu sama lain, dan meningkatkan rasa kekeluargaan kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk cinta alma mater dan meningkatkan motivasi dalam belajar itu sebenarnya banyak, dan biasanya kami mewujudkan untuk menanamkan nilai-nilai ini tuh melalui materi sih. Biasanya kami mendatangkan narasumber alumni yang memang sudah berhasil di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi itu untuk meningkatkan motivasi para maba untuk belajar, gak cuma belajar tapi juga kegiatan-kegiatan non akademik, soft skill dan lain sebagainya. Itu mereka bisa dapat dari situ kayak gitu. Jadi intinya adalah banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai esensi kayak gitu. Jadi kita bisa kok mencapai esensi tersebut tanpa harus melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu, tanpa harus melakukan hal-hal yang jatuhnya malah jadi perpeloncoan atau perundungan. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ajak maba untuk lakukan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari Mabim tadi. Oke, baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, tadi Kakak memberikan pernyataan nih Kak, sudah ada standarisasi untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa cinta alma mater, sudah ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dari PSDMO nih Kak. Nah, terkait dengan pernyataan terakhir Kakak tentang perpeloncoan nih Kak, apakah juga ada standarisasi metode ospek yang ideal agar tidak terjadi perpeloncoan dari PSDMO IMPI itu sendiri Kak? Untuk standarisasinya mungkin kita tidak ada yang dalam bentuk ini ya, maksudnya dalam bentuk tertulis gitu. Standarisasi dalam bentuk tertulis itu nggak ada, tapi cara kami memastikan ya, make sure untuk tidak ada perpeloncoan atau perundungan di dalam Mabim itu adalah dengan mengakses setiap kegiatan, setiap rangkaian acara yang akan kami lakukan. Kami assess, kami lihat lagi nilai-nilai apa yang mau ditanamkan melalui kegiatan ini. Kami lihat lagi esensi apa yang ingin kami sampaikan melalui kegiatan ini, gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kegiatan yang dikira, oh ini nggak penting, ini nggak ada esensinya, itu akan kami hilangkan. Dan dalam satu kepanitiaan ini kan pasti nanti ada esainya gitu ya, dan kami juga sering mengonsultasikan hal-hal seperti ini tuh kepada senior-senior kami yang sudah lulus, bahkan yang sudah menjadi alumni, itu kami minta pendapatnya kayak gitu. Itulah cara kami making sure untuk tidak ada perpeloncoan atau perundungan kayak gitu. Selain itu, untuk di bidang komdis sendiri, komisi kedisiplinan khususnya ya, karena kan mereka ini kayak seperti wajah gitu ya, wajah dari panitia Mabim. Nah, mereka sendiri itu sudah punya guideline-nya tersendiri kayak gitu. Apa yang mereka sampaikan, cara mereka menyampaikannya, itu sudah ada guideline-nya sendiri. Apakah mereka harus menggunakan nada tinggi, atau apakah mereka harus menggunakan intonasi seperti apa, itu sudah ada guideline-nya. Dan setiap komdis ataupun KDK yang nanti akan bertugas, itu selalu sudah mendapatkan pelatihan dari orang-orang yang berkompeten gitu. Nah, itulah cara kami untuk memastikan bahwa Mabim ini masih on track gitu. Mabim ini on track dengan segala esensinya yang mau dibawa, menghindari kata-kata perpeloncoan atau perundungan kayak gitu sih. Dan kami selalu diawasi oleh pihak dekanat juga. Jadi dari dosen dan pihak dekanat juga mengawasi kami, sehingga itulah yang menjadi batasan-batasan kami dalam melakukan kaderisasi seperti itu. Baik, sudah terjawab semua ya Kak, kurang lebihnya dari rentetan pertanyaan yang telah kami ajukan ke Kak Nabila Bunga sebagai Kepala Departemen dari PSDMO itu sendiri. Dan jawabannya tentu akan membantu teman-teman calon kaderisasi dalam konteks ini maba ketika nanti mereka akan menjalani masa bimbingan itu sendiri. Nah, mungkin kita boleh sedikit santai sedikit ya Kak ya. Boleh. Intisari dari pertanyaan kami yang mungkin tidak hanya saya dan Fauzan yang kepo. Iya benar. Nah, yaitu adalah kenapa harus ada Mabim atau kaderisasi, dan apakah Mabim penting
dan urgent untuk dilakukan. Serta yang paling penting yang ingin kami ketahui serta para maba nanti tahu adalah apa sih manfaat dari Mabim itu sendiri? Oke, ini menjadi pertanyaan yang menarik gitu ya setelah segala macam ospek dan tadi kita bahas tentang Mabimnya. Nah, kenapa kaderisasi menjadi penting? Dalam hal ini Mabim menjadi penting. Ini sebenarnya ada satu materi yang waktu itu saya juga dapat dari narasumber yang luar biasa gitu ya pada saat mengikuti pelatihan. Jadi sebenarnya banyak alasan itu untuk melakukan kaderisasi. Tapi ada 3 alasan utama kenapa masih terus diadakan itu kaderisasi. Yang pertama tentunya regenerasi organisasi. Kami di sini, contohnya saya angkatan 2019. Teman-teman angkatan 2020. Kami kan tidak mungkin selamanya menjabat di IMKU. Pasti kami butuh orang baru dengan ide-ide baru, dengan inovasi-inovasi baru untuk menggantikan kami melanjutkan tonggak kepemimpinan di IMKU kayak gitu. Nah, itulah salah satu manfaat dari kaderisasi untuk regenerasi organisasi. Kalau misalkan kita tidak melakukan kaderisasi, mungkin ada regennya, tapi kami tidak bisa pastikan bahwa mereka benar-benar mumpuni untuk bisa memegang jabatan tersebut. Gitu. Jadi salah satu cara untuk kita bisa memastikan IMKU-nya akan terus berjalan bahkan menjadi lebih baik ya dengan regenerasi gitu. Terus yang kedua sebagai wujud partisipasi untuk mencerdaskan kehidupan dan pembangunan karakter berbangsa. Kan kita semua di sini mahasiswa ya. Ada yang pernah dengar kalau misalkan mahasiswa itu punya beban sendiri. Kenapa? Karena kita mahasiswa itu punya privilege untuk bisa belajar gitu kan di bangku perguruan tinggi. Dan kenapa kita punya beban? Karena kita menjadi harapan nih dari masyarakat di sekitar kita. Jujur saya sangat merasakan itu sekarang dan teman-teman pasti juga merasakan itu. Pasti kita tuh merasakan itu bahwa masyarakat nih sangat mengapresiasi atau sangat thinking highly gitu, kayak sangat berharap kepada mahasiswa untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka nih nggak mampu lakukan. Contohnya, misalkan ada suatu kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, ya mereka tuh tidak bisa menyuarakan itu. Nah, makanya mereka berharap kepada kita semua untuk bisa menyuarakan itu gitu, membantu mereka. Nah, jadi mahasiswa tuh harus punya karakter-karakter yang baik kayak gitu sih. Kalau misalnya yang saya tangkap ya. Nah, itulah fungsinya kaderisasi di sini untuk menanamkan karakter-karakter tersebut gitu. Karena kita ini bukan cuman bawa nama diri kita sendiri, tapi kita juga bawa bahwa kita ini mahasiswa kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pewarisan nilai-nilai luhur atau fundamental yang dianut oleh organisasi. Dalam hal ini IMKU. Jadi IMKU sendiri kan punya nilai-nilainya sendiri ya. Nah, inilah melalui kaderisasi kita mewariskan nilai-nilai ini kayak gitu. Kita berharap penerus IMKU nih kayak gini. Dan dari kaderisasi kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut. Gitu. Jadi itulah kenapa kaderisasi menjadi penting. Karena itu sebagai jalan kita, jalan kami nih para senior untuk bisa memastikan nasib IMKU ke depannya dipegang oleh yang kompeten tersebut. Kayak gitu. Nah, manfaat Mabim itu tadi urgensi dan kepentingan kenapa harus ada kaderisasi ya. Nah, kalau misalkan Mabim sendiri, manfaatnya tuh banyak banget. Jujur ya, banyak banget Mabim manfaatnya. Terlepas dari Mabim sebagai kaderisasi untuk regenerasi IMKU, untuk pesertanya itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya tadi udah disebutin, melalui Mabim kita tuh jadi memupuk rasa kekeluargaan. Itu yang sangat bisa kelihatan gitu. Kalau misalnya kita di Mabim, itu kan artinya kita sama-sama ya, satu angkatan tuh. Kurang lebih Mabim tuh pelaksanaannya 1 tahun. Nah, kita bakal bareng-bareng sama angkatan kita nih sama 1 tahun gitu ya, ngerjain tugas bareng-bareng, ngerjain penugasan bareng-bareng. Kalau misalkan ada hukuman juga kita bareng-bareng ngerjain hukumannya. Kalau misalkan dimarahin gitu ya, kita juga dimarahinnya bareng-bareng, salah bareng-bareng, benar bareng-bareng kayak gitu. Jadi sangat amat meningkatkan rasa kekeluargaan. Nah, selain itu juga dari Mabim itu bisa meningkatkan soft skill. Kalau misalkan hal-hal akademik itu kita dapetin dari kuliah,
hal-hal soft skill itu kita dapetin dari Mabim. Contohnya apa? Cara mengemukakan pendapat kayak gitu. Itu sangat bisa diaplikasikan di Mabim. Karena di situ kalian, maksudnya peserta Mabim atau Maba ya 2022 itu diberi kebebasan untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk bertanya dan lain sebagainya. Jadi di situ bisa melatih kita untuk bisa ngomong di depan orang, mengemukakan pendapat di depan publik, kayak gitu soft skill. Terus juga kita juga belajar time management, terus team management, bahkan self management, kayak gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kita dapatin dari Mabim. Oke, nah terima kasih nih Kak untuk jawabannya. Ternyata ini pertanyaan terakhir nih Han. Betul banget Fauzan. Nah, pertanyaan terakhir untuk obrolan kita malam ini. Dari awal sudah Kak Nabung paparkan nih mengapa terjadi perpeloncoan, kemudian dari awal banget tadi udah dijelaskan kaderisasi itu apa, kemudian dari PSDMO apa cara-cara yang ditempuh untuk menghindari perpeloncoan, kemudian rasa kekeluargaan, dan juga terdapat guideline ya yang tadi saya highlight, guideline untuk memberikan atau menghindari dari perpeloncoan itu sendiri. Dan di akhir banget tadi itu ada urgensi dan kepentingan dari Mabim, diantaranya ada regenerasi, kemudian pembentukan karakter dan pengembangan diri, dan pewarisan nilai-nilai luhur yang fundamental bagi organisasi. Kemudian untuk manfaat Mabim, memupuk rasa kekeluargaan, meningkatkan soft skill yang salah satunya adalah mengemukakan pendapat, time management, team management, dan self management. Nah ini Kak, untuk manfaat Mabim sendiri kan seperti yang Kak sebutkan kan banyak ya Kak. Mungkin teman-teman pendengar ini atau teman-teman angkatan 2022 ini akan merasakan manfaat Mabim langsung setelah mendengar podcast ini. Nah dari pernyataan-pernyataan saya sebelumnya nih Kak, ada nggak sih Kak closing statement dari Kakak sebagai kepala suatu lembaga yang menaungi untuk program dari masa bimbingan ini sendiri Kak? Silakan Kak. Oke, mungkin closing statement dari saya pribadi ya. Intinya adalah yang saya ingat dan menjadi salah satu prinsip saya terlebih dahulu, jangan pernah menganggap sesuatu itu buruk sebelum kalian benar-benar merasakan sesuatu tersebut gitu. Jadi maksudnya di sini adalah saya berharap teman-teman 2022 terutama ya yang bakal nanti jadi peserta Mabim 2022, jangan ada pikiran-pikiran negatif atau jangan ada anggapan-anggapan yang negatif tentang terkait Mabim. Karena kalian sendiri memang belum merasakan Mabim itu, kayak gitu. Jadi saya harapnya nanti kalian ikut Mabim itu dengan perasaan yang nggak ada stigma dulu, kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian sudah berprasangka duluan, itu bakal mempengaruhi nanti jalannya kegiatan juga, kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan emang vibes-nya udah negatif, nanti keterusan gitu. Jadi harapannya ketika nanti ikut Mabim, kalian benar-benar siap untuk menerima ilmu tanpa ada pikiran-pikiran negatif, kayak gitu. Dan I can assure you, saya bisa pastikan bahwa Mabim itu tidak ada sama sekali perpeloncoan atau perundungan. Kami benar-benar melakukan kaderisasi sesuai dengan nilai-nilai yang kami punya juga, value-value yang kami punya, tanpa ada niatan untuk balas dendam atau sekadar untuk mencari panggung atensi, kayak gitu sih. Jadi teman-teman 2022 ditunggu di Mabim, ditunggu partisipasinya, ditunggu kontribusinya di Mabim, dan semoga kalian bisa menjalani Mabim dengan maksimal dan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oke Kak Nabung. Nah, dengan berakhirnya closing statement yang udah Kak Nabung sampaikan, maka berakhir pula nih podcast kita pada hari ini. Dan tentunya harapan besar nih, mungkin buat teman-teman PSDMO dan teman-teman Kasrat juga, serta para pendengar yang kemungkinan akan didengarkan oleh teman-teman dari 2022, bahwa hal-hal yang tadi disampaikan tadi akan menjadi insight baru nih buat teman-teman calon kaderisasi dan dapat menjalankan kaderisasi dengan maksimal. Oke, baik. Dengan berakhirnya obrolan kita malam ini, maka kami selaku pemegang program kerja ini dari Kastrat mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kak Nabung yang telah berkenan untuk hadir dan memberikan insight baru atau tambahan-tambahan wawasan baru bagi para pendengar nih Kak. Semoga apa yang Kakak sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama Maba 2022. Dengan ini podcast kita tutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kekerasan dalam bentuk apapun seharusnya tidak bisa ditolerir, apalagi dibungkus rapi dalam judul ospek.
apalagi terjadi di lingkungan institusi pendidikan. Apakah kampus kita serta rangkaian kaderisasi aman dari perpeloncoan? Bagaimana menurutmu? Observe the path, secure the next step.